Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, pagi ini sebelum kita bersama-sama menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama angkat sebuah pujian besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin
Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ini waktunya kita mau belajar sebagian dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ketika kami ada seperti saat ini, sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai detik ini. Terima kasih buat waktu yang Engkau sediakan bagi kami beribadah bersama-sama. Kalau sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang memberkati kami, Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, Roh Kudus yang berikan kami kemampuan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman-Mu. Setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mengalihkan pikiran kami dari firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap roh yang bukan dari Allah yang akan mencuri firman-Mu dari kami bersatu hati. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati, pikiran, perasaan kami sepenuhnya. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, kembali kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan seperti minggu yang lalu yang kita sudah belajar firman Tuhan. Minggu ini kita kembali akan belajar bersama-sama dan kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang memimpin kita, dan kita percaya Roh Kudus pasti akan memimpin kita di dalam kita belajar firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Silakan Bapak Ibu dan sidang jemaat kasih Tuhan, buka Alkitabnya. Kalau bawa HP, buka Alkitab yang ada di dalam HP supaya kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara jemaat kasih Tuhan, dikatakan jika kita tetap di dalam firman Tuhan, maka kita adalah benar-benar murid Tuhan. Saudara jemaat kasih Tuhan, di dunia ini banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Itu semua pastinya tidak lepas dari peran seorang guru. Guru berjuang keras mendidik para muridnya di sekolah atau di bangku kuliah kepada para mahasiswa-mahasiswi dengan tujuan supaya murid-muridnya pada waktunya nanti akan menjadi
orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat para murid pada akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya? Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, para murid pada waktu diajar oleh gurunya atau para mahasiswa diajar oleh para dosennya, mereka memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Mereka fokus di dalam belajar ketika seorang guru atau seorang dosen mengajarkan pelajaran-pelajaran kepada para murid dan para mahasiswa atau mahasiswi. Itu yang pertama. Yang kedua, para murid atau para mahasiswa dan mahasiswi atau siapapun itu yang menjadi murid, mereka mengikuti aturan yang ditetapkan, baik itu di dalam kelas, di dalam universitas, atau di dalam sekolah itu. Ada aturan-aturan yang memang harus diikuti, harus ditaati oleh setiap murid atau mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, mereka semua, para murid, mahasiswa dan mahasiswi, dan orang-orang yang belajar itu, mereka melakukan perintah atau tugas dari guru atau dosen mereka masing-masing. Ketika mereka mengerjakan hal ini di dalam hidup mereka sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, kehidupan mereka di depannya, mereka menjadi orang-orang yang sukses atau orang-orang yang berhasil. Itu dalam kehidupan dunia. Sekarang Bapak, Ibu, dan sidang jemaat dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Kita punya guru yang luar biasa yang begitu mengasihi kita. Bahkan kasihnya dia nyatakan sampai dia rela mati di kayu salib. Dialah sang guru kita. Kitalah jemaat dikasih Tuhan, murid-muridnya. Maukah kita semua membuat bangga guru kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang murid yang akan membuat bangga guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Yang pertama, yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai seorang murid dari guru kita, Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama adalah, apakah kita memperhatikan apa yang diajarkan guru kita, Yesus Kristus Tuhan? Maksudnya apa? Apakah kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita? Yang ketiga, apakah kita melakukan apa yang menjadi kehendak guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ini yang sangat perlu untuk kita renungkan.
supaya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membuat bangga Tuhan kita. Kita bisa membuat bangga guru kita. Ketika kita menjadi seorang murid yang tidak memperhatikan apa kata guru. Ketika kita menjadi seorang murid yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh guru kita. Ketika kita menjadi seorang murid yang tidak melakukan apa yang diperintahkan guru kita, bisa dipastikan kita semua tidak akan menjadi seorang murid yang bisa membuat bangga guru kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang sangat-sangat mengasihi kita, yang sudah rela mati bagi kita, supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Pagi hari ini, sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang dengan kekuatan yang dari Tuhan, untuk kita fokus kepada firman Tuhan, untuk kita taat aturan, dan kita melakukan perintahnya, sehingga kita menjadi seorang murid yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang menegur kami, yang memotivasi kami, supaya kami sebagai seorang murid, kami menjadi seorang murid yang bisa membuat Engkau bangga sebagai guru kami, Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami sebagai seorang murid, kami fokus kepada firman-Mu, kami memperhatikan pengajaran-Mu. Kami menjadi seorang murid yang taat setiap aturan yang Kau tetapkan. Kami menjadi seorang murid yang melakukan setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berikan kami kekuatan untuk kami menjadi seorang murid yang bisa membanggakan Engkau, Sang Guru kami. Berikan kami kekuatan supaya kami tetap tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua, sehingga bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Pesan saya, berjuang untuk menjadi seorang murid yang bisa membanggakan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.